Singapura nih nomor 1 ya. Kuala Lumpur nomor 2, 3 Bangkok, geng. Nah, 4 balik ke Malaysia lagi, geng, Subang Jaya. Lalu kelima ada Filipina, geng, Manila. Shah Alam ya selanjutnya. Dan Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya ini malah di ranking bawah, geng. Kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Alamak. Selama 10 tahun terakhir bukan Malaysia yang bertumbuh jauh lebih maju dari Indonesia, tetapi Indonesia yang mengalami kemunduran. What? Aduh. Yang tidak bekerja, geng, ada 500.000 lebih orang ya. Mungkin ini kawan-kawan yang baru lulus university atau baru lulus sekolah lah, geng ya. Nah, ini sebesar 500.000 lebih ya. Sementara kalau Indonesia yang nggak bekerja ada lebih dari 7 juta, bos. Alamak. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, ada satu video sebenarnya ya. Sudah beberapa hari ini selalu muncul di beranda YouTube saya, geng ya. Nah, ini dia, geng, videonya, geng ya. Oke, dari tajuknya ini cukup cukup menarik dan mencuri perhatian, geng ya. Malaysia yang sudah jauh melampaui Indonesia, geng. Dan sebenarnya di luar sana itu ada banyak sekali, geng ya, video yang hampir sama seperti ini, geng ya. Nah, satu video dari channel Ngomongin Uang, geng ya. Nah, jadi bukan bermaksud untuk menjelekkan atau merendahkan negara sendiri, geng ya, tapi coba kita akan lebih refleksi, bercermin diri, geng ya. Dan sebelum saya mengulas atau mereaction video ini, geng ya, saya akan coba untuk membaca beberapa komentar-komentar orang Indonesia terkait dengan video ini, geng ya. Nah, seperti contohnya ini ada Baginda Yorn ya, dan kita harus berterima kasih kepada rumah sakit Malaysia yang mau memberikan pengobatan terbaik buat rakyat Indonesia, geng ya. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, komentar khusus dari orang Indonesia ya. Barusan balik dari Kuala Lumpur dan saya akui Malaysia memang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Woi, bangun Indonesia. Ya, nih ada lagi, geng ya. Ada Kusna Diaja. Ini fakta bahwa Malaysia lebih maju dan sejahtera dan Indonesia harus banyak belajar dari Malaysia, geng. Oke. Turut bangga dengan negeri tetangga Malaysia ya. Oke, lalu ini ada juga, geng ya, ada Valentin siapa ini ya. Ada netizen Malaysia yang selidiki akun yang suka adu domba seperti ambil budaya Indonesia, dan ternyata netizen yang ngaku netizen Malaysia adalah netizen Indonesia. Luar biasa, banyak netizen kita yang suka adu domba. Nah, ini ya, ada Mas Owel ya. Selama 10 tahun terakhir bukan Malaysia yang bertumbuh jauh lebih maju dari Indonesia, tetapi Indonesia yang mengalami kemunduran. What? Aduh. Salut untuk Malaysia karena mereka membangun pakai akal sehat. Kalau di Indonesia membangun pakai nafsu serakah ya, seperti orang-orang yang selalu melakukan korupsi, rasuah. Sebenarnya itu, geng ya. Orang-orang seperti itulah yang mengkhianati negara, geng ya. Ya Allah. Nah, ini ada lagi, geng, Galang Geo ya. Singapura dan Malaysia punya dua kesamaan, yaitu pemerintah yang tegas terhadap aturan dari atas sampai bawah, serta rakyatnya yang sadar dan tunduk pada aturan tersebut. Nah, wah, ini ada yang agak sedikit parah nih, geng. Coba aja Kalimantan dulu gabung Malaysia, nggak usah masuk Indonesia, nggak kebayang betapa makmurnya Kalimantan. Aduh. Oke, ada Yonan, ada Fatra nih, geng ya. Bukan 10 tahun, tapi ini 25 tahun terakhirnya kita udah kalah dalam banyak hal dari Malaysia. Ini berkat tangan dingin pemimpin Mahathir Mohamad. Hebat memang. Ini malah parah nih, bubarkan negara. Waduh, jangan dong. Nah, satu komentar lagi, geng ya. Ada Ius Bank 9841.
Aku yang tiap bulan bolak-balik Malaysia Singapura, kalau balik ke Indo kayak mundur 20 tahun. Sedih banget, Indonesia tertinggal jauh. Apalagi tahun depan udah ada MRT Singapura Johor, udah enak banget langsung nyebrang dua-duanya aja. Oke lagi kita akan coba untuk lihat ya seperti apa videonya geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat geng, ya jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan untuk kalian yang ingin belanja ya, shopping, beli topi, jam tangan, kasut, baju raya, jersey ya, bag laki, bag perempuan ya, silakan geng ya, kalian pantau link yang ada di Shopee. Jika sesuai kalian bisa check out sekarang juga geng ya. Oke, video kita akan mulai geng ya, kita tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, ngomongin uang channel. Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu kalau aku nyebut negara Malaysia? Mungkin kamu masih ingat, dulu orang Indonesia tuh paling gak terima ya kalau Malaysia ngaku-ngaku budaya kita. Kalau ada yang bilang batik dari Malaysia, nasi goreng dari Malaysia, kita langsung protes rame-rame. Aduh. Karena di hati kecil orang Indonesia, Malaysia itu seakan-akan negara yang lebih kecil dari Indonesia. Di hati kecil orang Indonesia, kita meyakini kalau Indonesia itu negara yang lebih besar, lebih luas, lebih kaya, lebih banyak penduduknya, dan lain-lain. Seolah Malaysia itu kita anggap sebagai negara adik serumpun yang selalu berada di bawah bayangan Indonesia. Mungkin pandangan itu terbentuk dari puluhan tahun yang lalu, ketika dulu Malaysia pernah banyak belajar dari Indonesia. Tapi sadar gak sih, dalam 10 tahun terakhir, negara Malaysia itu udah jauh meninggalkan Indonesia. Pendidikan mereka lebih maju, kesejahteraan rakyatnya lebih tinggi, fasilitas kesehatannya lebih baik, dan biaya berobatnya jauh lebih murah. Peluang karir dan gaji juga lebih tinggi. Kepastian hukum dan iklim investasi lebih solid. Peluang buka usaha dan bisnis di Malaysia juga lebih nyaman dan nguntungin daripada Indonesia. Bahkan rencananya, sebentar lagi Malaysia bakal mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju, bukan negara berkembang lagi. Wah, emang benar ya Malaysia udah semaju itu dan melampaui Indonesia? Ini masih video menit keberapa ini geng ya? Rasa-rasanya saya dah depresi nih ya dengar video ini geng, serius. Astagfirullahaladzim. Oke. Tarik nafas. Kita lanjut lagi geng ya. Bukannya malah terinspirasi nih, saya merasa semakin depresi nih geng. Aduh. Pertama kita bahas dari sisi pendidikan. Di tahun 1960-an, Malaysia itu sempat kekurangan guru, sampai harus impor ribuan guru dari Indonesia, terutama guru-guru dari Sumatera dan Jawa. Mereka ditempatin di Johor dan Sabah buat bantuin Malaysia memperbaiki kualitas pendidikannya. Saat itu Malaysia banyak belajar dari sistem pendidikan Indonesia. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Kuala Lumpur dinobatkan sebagai kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Dan ada 5 universitas terbaik Malaysia yang masuk top 200 universitas terbaik dunia. Sebentar, ini menarik nih geng ya. Kita coba melihat bagan analistik yang ada di sini geng ya. Singapura nih nomor 1 ya. Kuala Lumpur nomor 2, 3 Bangkok geng. Nah 4 balik ke Malaysia lagi geng, Subang Jaya. Lalu kelima ada Filipina geng, Manila. Shah Alam ya selanjutnya. Dan Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya ini malah di ranking bawah geng, kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Alamak. Dan sumber ini dari QS World University Rankings geng ya. Lalu kalau kita membaca di sini ya, 5 universitas Malaysia masuk top 200 dunia geng. University Malaya, Kebangsaan Malaysia, Sains Malaysia, Putra Malaysia, dan juga Teknologi Malaysia geng. Oke. Malah depresi nih. Aduh, oke. Yang masuk top 200 universitas terbaik dunia. Sementara Indonesia gak ada satupun universitas yang nyentuh ranking 200 besar dunia. Serius? Skor PISA 2022 juga nunjukin nih, kalau pelajar Malaysia jauh lebih unggul dalam pelajaran dasar, kayak matematika, sains, dan membaca dengan selisih poin yang signifikan. Ironis ya, padahal dulu mereka belajar dari kita. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh di atas kita. Ya mungkin
seperti yang dikatakan beberapa netizen di ruang komentar, geng ya. Jadi Malaysianya semakin maju ya, Indonesianya malah semakin mundur bukannya maju, apa iya gitu, geng? Udah berapa menit ini ya, malah semakin depresi nih saya, geng. Oke, next. Kita lanjut bahas dari sisi dunia kerja dan kesejahteraan pekerjanya. Dunia Yang kerja pertama, nih. upah minimum di Malaysia saat ini ditetapkan sebesar 1.500 ringgit Malaysia per bulan. Nah, ini satu pembetulan nih untuk adminnya, geng. Jadi saya sudah baca beberapa komentar, geng ya, bahwasanya sekarang itu per bulan bukan 1.500 ringgit, tapi sudah mencapai 1.700, geng ya, 1.700 ringgit per bulan. Jadi lebih banyak lagi nih sekarang ya. Oke. Atau sekitar 5 jutaan rupiah. Di Indonesia, upah minimum bervariasi ya antar provinsi. Kalau kita ambil rata-rata UMP nasional tahun 2024, angkanya ada di kisaran 3,1 juta rupiah per bulan. Rata-rata Karena di ya. beberapa daerah bisa lebih rendah dari itu. Tingkat kemiskinan ekstrim di Malaysia kecil banget, cuma di bawah 1%. Wih. Indonesia masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Malaysia, pengangguran mereka turun ke 3%, angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Dari total angkatan kerja mereka yang jumlahnya 17,3 juta orang, ada sekitar 525.000 orang yang nganggur. Sementara pengangguran di Indonesia ada di angka 4,8%. Dari total angkatan kerja 153 juta orang. Waduh, ini aku agak terkejut, geng, dengan statistik hitungan seperti ini, geng ya. Jumlah angkatan kerja Malaysia, ya kan, yang tidak bekerja, geng, ada 500.000 lebih orang ya. Mungkin ini kawan-kawan yang baru lulus university atau baru lulus sekolah lah, geng ya. Nah, ini sebesar 500.000 lebih ya. Sementara kalau Indonesia yang nggak bekerja ada lebih dari 7 juta, bos. Alamak. Oke. Artinya ada 7,3 juta orang yang nganggur di Indonesia. Itu tuh baru yang tercatat. Aslinya kemungkinan besar jauh lebih banyak. Yang menarik, tenaga kerja berpendidikan tinggi di Malaysia lebih banyak diserap nih ke sektor formal dan profesional. Artinya apa? Peluang buat tumbuh dalam karir di sana jauh lebih terbuka. Dan gak cuma jadi pekerja kasar atau buruh pabrik. Di Indonesia gimana? Banyak sarjana yang malah berakhir kerja di sektor informal tanpa jenjang karir yang jelas. Ya, sama seperti saya, geng ya. Jadi sarjana ya kan, geng ya, tapi ya outputnya bukan ke arah pekerjaan, geng, tapi ke yang lain nih, geng ya kan. Dan mungkin di luar sana itu masih banyak lagi, geng ya, yang senasib seperti saya nih, geng. Sekarang kita lanjut bahas tentang aspek kesehatan. Wah, kesehatan Kamu tahu pula. gak sih, di banyak rumah sakit di Penang, hampir 80% pasien asingnya berasal dari Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Indonesia rela pergi ke luar negeri cuma buat berobat? Lebih murah Jawabannya mungkin. jelas ya, karena kualitas pelayanan medis di Malaysia itu jauh lebih bagus, profesional, dan biayanya juga lebih murah. Konsultasi dokter umum di Malaysia itu cuma sekitar Rp160.000. Dan konsultasi dokter spesialis di Malaysia bisa cuma sekitar Rp600.000. Dengan pelayanan yang super cepat, janjian tepat waktu, alat medis canggih, diagnosa yang akurat, tindakan yang tepat, dan gak perlu antar lama dengan segala keribetan administrasinya. Kalau ngomongin soal kualitas pelayanan medis, Malaysia ini bukan cuma jauh lebih unggul dari Indonesia, tapi udah jadi destinasi tujuan berobat internasional yang mendatangkan pasien dari seluruh dunia. Setiap tahun, Malaysia nerima lebih dari 1 juta pasien internasional dari berbagai negara. Wow. Ini jadi salah satu sektor strategis ekonomi mereka. Tapi kalau ini, geng ya, kalau menurut pendapat saya lah, geng ya, menurut pandangan saya, orang-orang yang datang berobat ke Malaysia ini, geng ya, apalagi kalau rakyat Indonesia, biasanya ini orang-orang yang beruang. Nah, bukan beruang ya, tapi beruang, banyak duit, orang-orang kaya lah, geng ya. Kalau orang-orang macam saya atau di luar sana yang nggak ada duit, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya tetap berobat ke Indonesia, geng ya, begitu. Karena kan kalau kita mau melakukan perawatan ya, healthcare di luar negara itu, ya pasti kan ada
tiket pesawat, geng ya, belum uang sakunya, uang perawatan dan lain sebagainya. Biasanya ini untuk orang-orang kaya, tapi mungkin di sudut pandang orang kaya ya kan, mereka lebih baik berobat ke luar negara. Karena apa? Dari sudut pandang mereka, geng, yang kualitasnya bagus, pengobatannya murah. Nah, mungkin mereka membandingkannya di Indonesia, harganya hampir sama di Malaysia, tapi kualitinya agak kurang bagus. Mungkin dari sudut pandang itulah mereka akhirnya berobat ke Malaysia, terutama di Pulau Pinang, geng ya. Itu semua adalah menurut dari sudut pandang saya lah, geng ya. Mungkin kalau ada yang perlu dikoreksi ya mungkin boleh komen di ruang komentar lah, geng ya. Kalau orang-orang saya seperti ini sih rasanya nggak mungkin kalau berobat ke luar negara, geng ya. Mahal juga, geng ya, untuk orang-orang yang tidak terlalu kaya seperti saya ini. Oke, next kita lanjut lagi, geng ya. Sekarang yuk kita bahas tentang iklim investasi. Investasi. Kalau kita ingat-ingat, dalam 5 tahun terakhir ada banyak petinggi perusahaan teknologi dunia yang datang ke Indonesia, bikin headline di media dan langsung ditemenin sama para menteri. Tapi setelah itu apa mereka investasi besar-besaran di sini? Tidak. Bangun pabrik, pindahin supply chain? Ya. Sayangnya enggak. Sementara itu kalau perusahaan kelas dunia datang ke Malaysia, yang mereka dapetin bukan cuma headline media, tapi juga investasi miliaran dolar. Perusahaan raksasa kayak Intel, AMD, Dell, HP, Samsung, Apple, Microsoft, dan Tesla. Semuanya rame-rame buka cabang di Malaysia. Ini menarik. Intel, Dell, AMD, Samsung, Apple, HP, Microsoft. Dan terakhir nih Tesla nih, geng ya, yang kemarin sempat viral ya, maunya berinvestasi ke Indonesia, tapi nyatanya malah Malaysia nih, geng ya. Aduh, semakin depresi nih gua nih, geng. Oke, kita lanjut lagi. Dan nyerap ratusan ribu tenaga kerja Malaysia. Tapi kenapa bisa gitu? Jawabannya bukan karena SDM kita jelek, tapi di Malaysia regulasi, kepastian hukum, dan pajak jauh lebih ramah kepada para investor asing. Dan yang paling penting nih, gak ada ormas yang tiba-tiba sweeping pabrik, minta jatah, atau ganggu operasional. Itu, geng, ya. Pemerintah Malaysia tahu dipalak ya. Dan kepastian hukum itu fondasi ekonomi, dan mereka benar-benar menjaga itu. Sekarang yuk kita bahas dari segi kepercayaan dunia internasional. Dulu Indonesia pernah bangga karena jadi tuan rumah Asian Games keempat di Jakarta di tahun 1962. Saat itu Indonesia bangga karena dapat kepercayaan secepat itu. Tapi sekarang coba perhatiin deh, kalau ada konser artis global atau event internasional besar, mereka lebih sering mampir ke Malaysia dibanding Indonesia. Mulai dari konser musik, festival film, sampai olahraga kelas dunia. Malaysia makin sering jadi tuan rumah. Sementara Indonesia yang lebih banyak malah dilewatin gitu aja. Contohnya apa? Malaysia pernah jadi tuan rumah Formula One selama 18 tahun berturut-turut dengan sirkuit kebanggaan mereka di sirkuit Sepang. Ya. Urusan konser juga mirip. Banyak selebriti dunia yang lebih milih manggung di Kuala Lumpur lebih banyak ketimbang konser di Jakarta. Misalnya penyanyi Billie Eilish yang konser World Tour tahun 2022 lalu. Buat kawasan Asia Tenggara, dia lebih milih manggung di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur dan ngelewatin Indonesia. Terus penyanyi Dua Lipa juga ngelewatin Indonesia nih dari serangkaian acara World Tour tahun 2024 lalu dan milih manggung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Selain dua nama itu, ada cukup banyak ya band dan penyanyi internasional lain yang ngelewatin Indonesia tapi lebih milih manggung di Malaysia. Tapi kenapa ya mereka ngelewatin Indonesia? Ya mungkin, geng, ini lagi-lagi dari sudut pandang mata saya. Kalau saya salah ya mungkin boleh koreksi, geng ya. Mungkin ya kalau saya sendiri sih lebih setuju para artis-artis dunia tersebut itu manggungnya di luar Indonesia, geng ya. Ya yang ditakutkan nanti kalau ada case-case turis ya tiba-tiba ditangkap oleh, ya kalian paham lah, geng ya. Tiba-tiba mereka dimintai duit, seperti yang kemarin sempat viral, geng ya. Itu yang ditakutkan, geng ya. Dan itu tidak hanya chaos tapi sekaligus mencoreng nama Indonesia juga sih, geng ya. Jadi kalau saya rasa sendiri sih lebih baik kalau ada konser-konser seperti itu lebih baik ditaruh di luar negara aja, geng ya. Itu lebih aman nampaknya, geng ya. Itu mungkin salah satu faktornya. Tapi yang lain tak pasti, geng. Kawan-kawan ya boleh komen di ruang komentar, geng ya.
Duh, makin depresi aku melihat video ini, geng. Astagfirullah. Oke, next. Aku yakin ini bukan soal pasar Indonesia yang gak mampu bayar tiket, tapi soal kepercayaan internasional terhadap infrastruktur dan tata kelola negara kita. Ya, Karena itu. di Malaysia kualitas IO lebih baik, fasilitas arena lebih matang, lebih profesional, akses transportasi, keamanan, dan perizinan juga lebih mudah. Singkatnya, kalau dunia lagi nyari tempat manggung di Asia Tenggara, mereka pilihannya antara Singapura atau Malaysia Ya, aja. Singapura, Malaysia Sementara itu. Indonesia belum dapat kepercayaan itu. Sekarang kita bahas dari sisi fundamental negara, yaitu energi, pangan, dan transportasi. Aduh, Bisa makin dibilang depresi nih dari aku nih. ketiganya Indonesia dulu lebih unggul, tapi perlahan Malaysia nyusul dan mengungguli kita. Misalnya dulu ketika Petronas baru dibentuk, mereka tuh sempet nih belajar langsung ke Pertamina tentang cara ngelola ladang minyak. Tapi sekarang produksi minyak Petronas bahkan jauh melampaui Pertamina. Ya. Dan tiap tahun kita malah beli minyak dari mereka. Terus tentang swasembada pangan. Di tahun 1984, Beras itu ya. Indonesia itu pernah bangga karena berhasil swasembada beras. Di masa yang sama, Malaysia masih harus impor dari negara tetangga. Tapi sekarang kondisinya kebalik. Tahun 2024, Indonesia justru impor beras 4,5 juta ton. Serius? 3 kali lebih banyak dari Malaysia. Terus dari segi transportasi, dulu kita bisa bangga ketika jalur kereta api pertama di Asia Tenggara dibangun di Semarang tahun 1867. Dulu bahkan kita ekspor gerbong kereta ke negara lain. Tapi sekarang Malaysia malah lebih dulu ngebangun LRT dan MRT di tahun 1999. Sementara Indonesia baru punya MRT di Jakarta sejak 2019. Itu pun baru 1 jalur. Tapi kenapa ya ini bisa terjadi? Nggak tahu. Padahal Nggak kalau tahu. dipikir, dulu Malaysia sempat ngirim pelajarnya buat belajar ke Indonesia. Sekarang banyak orang Indonesia yang justru pergi ke Malaysia buat berobat, buat kuliah, bahkan buat nyari kerja. Kalau ngomongin tentang potensi ekonomi, penduduk Indonesia jauh lebih banyak, tanah kita lebih luas, dan sumber daya alam kita jauh lebih melimpah. Tapi kok banyak indikator penting justru nunjukin kalau kita tertinggal ya? Jadi kalau ada video yang mengulas tentang perbandingan seperti ini, geng, di luar sana itu ada beberapa komentar dari netizen ya. Jangan bandingin Indonesia sama Malaysia lah. Indonesia luas, banyak masalah. Malaysia kecil, ya masalahnya sedikit. Jadi mereka lebih baik ya wajar. Oke, kalau nggak mau bandingin dengan Malaysia, kita bandingkan dengan China. China ini sama-sama besar, bahkan lebih besar daripada Indonesia, geng ya. China berhasil tuh. Terus apa alasannya? Hah? Astagfirullahaladzim. Makin depresi nih aku, geng. Ngapain aku nonton video ini, geng? Kenapa negara yang dulu sempat belajar dari kita sekarang justru melesat jauh ninggalin kita? Apa karena Nggak kita tahu. terlalu lama nyaman dengan narasi kalau Indonesia Nggak itu tahu. negara kaya? Tanpa sadar kita kurang disiplin dalam membangun fondasi yang sebenarnya. Atau mungkin kita emang butuh lebih banyak kejujuran buat bercermin. Kalau jadi negara besar itu nggak cukup dengan rasa bangga, tapi butuh keberanian buat memperbaiki diri. Kalau kamu punya pandangan lain, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti No comment, nggak tahu lah. Ini makin depresi saya ini, serius. Astagfirullah. 2 komentar, geng, ya. 2 komentar sebelum saya closing video ini. 2 komentar lagi kita bacain, geng, ya. Dimana ada tukang parkir liar, di situ ciri negara mundur. Astagfirullahaladzim. Sakit sih, tapi faktanya begitu. Nah, ini ada komentar positif nih dari Malaysia, geng, ya. Wahai netizen Indonesia, kalian sebetulnya negara yang besar dan kaya sumber alam serta punya banyak sumber daya manusia. Bangkitlah. Aku senantiasa mendoakan agar Indonesia akan bangkit dan menjadi negara yang kuat di ASEAN. Aku juga mendoakan semoga negara Indo akan maju agar rakyatnya sejahtera. Sukses buat Indonesia. Salam dari Malaysia. Nah, tapi ya itulah, geng, nggak tahu kenapa aku agak nyesel juga, geng, ya nonton video ini. Las endingnya agak buat saya depresi, geng, ya. Tapi itulah realitinya, kenyataannya, faktanya seperti itu. Dan ini adalah video channel yang dibuat oleh
konten Indonesia geng ya, channel Indonesia bukan dari channel Malaysia. Jadi harusnya kita lebih refleksi diri sih geng ya. Jadi harapannya next nggak tahu kapan ya, mungkin one day suatu masa insya Allah Indonesia bisa lebih maju lagi dari sekarang geng ya. Itu dia. So saya rasa pasti semua negara ada kurang lebihnya geng ya. Mungkin salah satu yang saya sebutkan tadi adalah semangat nasionalisme cinta negara geng ya. Saya pun juga begitu geng ya. Saya sangat cinta negara Indonesia, tetapi tidak dengan sistem politiknya. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan netizen yang ada di luar sana geng ya, netizen Indonesia terutama geng ya. Kami semua sangat proud ya, bangga cinta dengan Indonesia, tapi tidak dengan sistem politiknya geng ya. Kalian paham-paham lah geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng. Thank you.